Oke. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman kali ini itu membahas tentang konstanta kelas dalam pemrograman objek pada PHP ya. Nah, sini pengertian dari konstanta kelas. Maka kelas atau kelas konstan ya adalah konstanta yang berada di dalam kelas. Selain memiliki properti dan metode, dalam PHP juga membolehkan kita menggunakan konstanta atau konstan di dalam kelasnya. Sebagaimana sifat dari konstanta reguler, ya, kelas konstanta juga tidak bisa diubah nilainya ketika sudah didefinisikan. Nah, sini untuk membuat kelas konstanta dalam PHP kita bisa menggunakan perintah const. Ya, contoh untuk program pembuatan konstanta dalam kelas, misalkan nama kelasnya apa, konstanta nama konstanta apa, baru nilai konstantanya bagaimana. Dalam penulisan nama konstanta dengan huruf besar bukan keharusan, jadi bisa ya untuk huruf kecil dan huruf besar juga bisa sama. Namun lebih kepada kebiasaan programmer akan mudah dibedakan dengan variabel yang umumnya ditulis biasanya dengan huruf kecil. Nah, di dalam PHP sendiri kelas konstanta seolah-olah berperilaku sebagai static property ya. Mana kelas konstanta juga terikat pada kelas bukan objek. Oleh karena itu, untuk semua akses nilai konstanta, kita bisa menggunakan operator yang sama seperti static property, yakni menggunakan double colon ya, titik dua gitu ya. Dua, jadi jika kita memiliki kelas laptop dengan konstanta merek, maka dengan caranya adalah dengan contoh sebagai berikut. Jadi laptop konstanta diambil dari mereknya apa, gitu ya. Gitu. Nah, selain untuk cara penulisan konstanta dalam kelas di dalam PHP, ini bisa dilihat ya menggunakan konstanta, bisa langsung menggunakan konstanta dolar misalkan di sini. Jadi konstanta nilai dolarnya itu adalah 12.000. Nah, saya bisa coba di sini di file ya. Nah, tes langsung di dalam artinya ini biasa mulai dari PHP buat kelas ini berarti kelas awal untuk membuat accounts ada namanya apa
dolar itu loh 15.000 ya. Setelah itu tinggal masuk ke dalam pemanggilannya ya. Panggilannya itu adalah untuk panggil ini ada Aditya. Oke, Aditya udah bisa masuk di Evo. Harga ini baru masuk. Setelah dolar ini adalah laptop. Masuk ke dalam hasilnya ya. Hasilnya seperti apa gitu ya. Kita coba jalankan ini di step dulu. Ada juga kita coba jalankan ini. Nah, harga dolar saat ini adalah 15.000. Dia ngambil si datanya adalah dari Kostanta, dari kelas laptop. Itu ya gambarannya. Sama di sini juga tinggal yang di webnya juga sama. Oh, ini Putri sudah ya. Ini tinggal refresh. Tanta ya, Tanta. Nah, itu ya. 15.000. Oke, gitu gambarannya untuk yang menggunakan Kostanta dolar. Masih ada yang masuk Henry. Oke, jadi di sini untuk mengakses kelas Kostanta dolar yang milik dari kelas laptop, kita harus menggunakan perintah laptop ya tadi titik laptop titik 2 dolar ya, atau perintah dolar. Nah, selain mengakses Kostanta yang menggunakan nama kelas, PHP juga memiliki cara lain, yakni dengan mengakses dari objek. Ya, biasanya yang sudah bisa menggunakan perintah ini adalah PHP versi 5.3. Di sini ada untuk menambahkan inisiasi laptop baru masuk ke kelas ininya ya. Jadi hampir sama buat kelas. Konstantanya adalah dolar, harganya ini baru di sini untuk buat objek dari kelas laptopnya untuk inisiasi laptop baru sama dengan new laptop. Nah, simpangan konstantanya berarti Eko harga dolar saat ini. Nah, sini berbedanya adalah dia memanggil
objek instansiasinya ya. Jadi kan hanya titik laptop saja dolar. Ini ada misalkan yang baru yaitu dolar laptop baru ya. Bedanya di situ aja. Untuk yang memanggil dari objek. Nah, selain ada di atas, kita juga bisa mengakses nilai konstanta kelas dari objek laptop baru, bisa menggunakan perintah ada ya itu. Selain itu juga bisa pemanggilan atau dibolehkan untuk menggunakan pemanggilan properti ya dengan nama kelas yang berada di dalam variabel. Nah, ini contoh nama yang adalah propertinya yang diisi oleh nilai variabelnya adalah laptop. Jadi di sini hanya perbedaannya tinggal nambah dolar nama $2 ya. Ini untuk yang buat variabel dengan nama kelasnya. Hanya perbedaannya hanya di sini aja sama di sini untuk yang nama dolar. Oke, kita coba juga biar nggak penasaran. Nah, file new text PHP. Ini untuk nanti membuat variabel. Ini tinggal nama dengan laptop. Pemanggilannya juga sama ya. Echo. Ada yang masuk lagi bentar ya. Ini oke ban. Echo. Harga dolar saat ini titik dolar sama $2 koma. Oh Vina, oke Vin sudah di end. Kita coba jalankan ini di save dulu. File save as konstanta 2. Sebaran ini ya sama harga dolar saat ini 15.000. Itu bisa menggunakan tadi di objek atau di variabel ya untuk di konstanta. Kalau di webnya juga sama, ini bisa tinggal kalian aja. Baik, plus dolar saat ini 15.000 ya. Oke. Nah,
Jadi sini untuk program di atas dengan tidak menggunakan objek, tapi membuat variabel nama dan memberikan nilai pada variabel nama itu ada laptop. Karena nama kelas kita juga adalah laptop, maka PHP memperbolehkan pemanggilan konstanta dolar dengan tadi dolar nama, inisiasinya untuk dolar, ya, nama variabelnya yang digunakan itu boleh bebas selama nilainya cocok dengan nama kelasnya di mana untuk tempat konstanta itu berada, gitu ya. Jadi untuk nama variabel itu bebas dan isinya sama nilainya dengan nama kelasnya apa, gitu ya. Itu diperbolehkan. Oke, nah di sini cara mengakses konstanta dari dalam kelas itu sendiri, ya. Ini konstanta, di sini ada cek dari kelas itu sendiri, ya. Jadi di sini untuk kelas konstanta dari dalam kelas itu sendiri, PHP biasanya menggunakan cara yang sama dengan static property, yaitu dengan perintah select nama konstantanya seperti apa. Nah, ini di sini contoh, misalkan ini ada kelas laptop, ini adalah untuk yang nilai konstantanya dengan nama dolar. Nah, ini adalah untuk buat function atau method, ya, method di dalam konstanta. Nah, itu metode itu ada static property-nya adalah untuk self-nya ini sendiri. Oke, kalau lebih jelasnya, fungsi self itu adalah dia mengambil si data dari harga dolarnya, gitu ya. Nah, harga dolarnya, nah di sini ada untuk instansiasinya di HP baru didapat dari harga belinya. Berarti harga dolarnya 12.000, harga belinya adalah 400. Jadi dia mengambil di dalam kelasnya sendiri untuk harganya, gitu. Oke, kita coba di sini. Oke, sorry. Pas to start. Ya, lebih ini sebenarnya sih untuk di konstanta ini file sifatnya ada static property, nanti ada pembahasan untuk static juga, static property dan static method, ya. So, ini kita untuk PHP ini sama sini buat tas cost nanti dari dolar. Baru masuk ke metodenya, ya. Berarti metode di sini membuat di sini adalah public function delete laptop dengan nilai adalah harga apa return delete laptop baru
ini baru titik harga dikali sell $2, baru masuk ke objeknya. Ini tetap masuk di sini ya, di dalam baru masuk di dalam buat objek. Laptop baru dengan new laptop terus ini Eko laptop baru diisi oleh beli laptop apa harganya, terus hasilnya adalah ini angka 2. Nah, ya, beli laptop baru harga 6 juta. Oke. Itu gambarannya. Jadi untuk static property itu menggunakan perintah save, nama konstantanya apa, hasilnya adalah kan dikalikan antara nilai yang ada di dalam kelas itu sendiri, yaitu harga, dikali nilai yang ada di dalam konstantanya, yaitu nilai dolarnya berapa. Ya. Oke, lanjut. Nah, sini dengan membuat kelas laptop dengan sebuah metode beli laptop, maka metode beli laptop digunakan untuk menghitung harga laptop dengan mengalihkan konstanta kelas dolarnya. Dengan parameter tadi ya, dolar harga. Jadi bahwa untuk mengakses dalam ke kelas konstantanya, untuk di dalam kelasnya sendiri itu menggunakan perintah save dollar. Nah, ini juga sama cara mengakses konstanta kelas milik dari parent kelasnya. Ini juga sama pembahasan untuk pewarisan kelas atau kelas inheritance dari sebuah kelas ke dalam kelas lain. Juga akan menurunkan konstanta. Nah, di sini jika kebetulan kelas yang diturunkannya itu adalah sebagai child class-nya dan memiliki nama konstanta yang sama dengan parent class, maka konstanta tersebut akan tertimpa. Maka PHP biasanya menggunakan operator parent baru nama konstantanya untuk mengakses konstanta milik dari parentnya. Oke, di sini untuk lebih ininya ini ada contohnya. Oke ya. Nah, ini ada
kelas untuk komputer diturunkan pada kelas laptop. Nah, di sini ada metodenya untuk kelas komputer dan metode untuk kelas laptop. Ya. Ini bedanya adalah untuk dia mau ngambil data konstanta di parentnya, di sini ada tadi perintah parent, ya, parent dolar. Nah, ini parent. Sedangkan untuk mengambil data dalam kelasnya itu sendiri di dalam kelas laptop itu menggunakan shell. Oke, kita coba. Ya. Oke, sebenarnya tinggal yang 13.000. Oke, nah sini adalah turunan dari komputer ke laptop sebagai kelas extend komputer keluar 15.000. Nah, baru di dalam ini dia membuat metodenya public function di komputer inilah ya awal echo return dari komputer baru RP di sini berarti harga kali parent dolar. Baru masuk ke dalam public function.
belum harga ya, Tun Tun beli lab baru ini 10% harga kali dolar. Itu proses ke next ya. Ya, sisinya ini buat objek objeknya di persen laptop laptop baru dengan new laptop baru di sini Eko laptop baru diisi oleh beli laptop harga 400 Eko Eko laptop baru diisi oleh beli komputer. Oke, saya coba di set dulu. File set as tinggal running. Nah, ya, komputer baru kebalik ya. Benar ya? Benar nggak? Hasilnya benar nggak? Untuk komputer baru 4 juta 5.200.000, untuk laptop baru 6 juta, benar nggak? Hitungannya. Jadi 13 kali 400, betul ya? 5.200.000 ya. Benar nggak? Benar ya. Kita coba cek di webnya. Refresh. Nah, tuh untuk yang Konstanta. Di sini kan? Dari konstantanya. Tidak ada? Dari saya belum, Pak. Oke.
Jadi ya, dengan membuat konstanta dolar di dalam sebuah kelas. Oke, udah apa? Oke. Dengan membuat konstanta dolar di dalam kelas komputer dan kelas komputer kemudian diturunkan ke dalam kelas laptop, maka di dalam kelas laptop di sini mendefinisikan bahwa konstanta dolar, karena kedua konstanta ini memiliki nama yang sama, maka harus menggunakan perintah parent untuk memanggil konstanta dolar yang memiliki kelas komputernya. Ya. Nah, berikutnya di sini juga ada untuk cara penulisan konstanta dalam PHP, ya. Mulai dalam bahasa pemrograman, konstanta constant adalah suatu lokasi penyimpanan dalam memori yang berisikan nilai yang sifatnya tetap dan tidak bisa diubah sepanjang program itu berjalan. Berbeda dengan variabel yang isinya atau nilainya dapat diubah bahkan dihapus selama program berjalan. Sebuah konstanta jika telah diberikan nilai itu tidak dapat diubah lagi dalam kode program. Hal ini sesuai dengan namanya adalah konstan ya, konstan. Jadi ya udah istilahnya harus nilainya seperti itu. Nah, aturan untuk penulisan konstanta dalam PHP. Nah, yang pertama adalah untuk cara pendefinisian konstanta dalam PHP. Ya, di sini jika variabel di dalam PHP itu dibuat dengan menambahkan tanda dolar ya tadi seperti dolar nama. Untuk membuat konstanta PHP biasanya menyediakan dua cara. Yang pertama menggunakan kata kunci keyword const atau menggunakan fungsi define. Nah, untuk mendefinisikan konstanta dalam kata kunci const, caranya mirip dengan menambahkan nilai pada sebuah variabel. Namun biasanya didahului dengan kata const. Ini contohnya ya, untuk contoh const situs nilainya apa? Atau echo situs untuk variabel didapat dari mana. Nah, jika menggunakan fungsi define, fungsi ini membutuhkan dua nilai, yakni nama konstantanya dan nilainya apa. Ambil contoh sini, ya. Jadi define konstantanya adalah situs, nilainya adalah www.google.com. Nah, ini sama echo situs www.google.com, ya. Untuk di dalam fungsi define. Jangan untuk konstanta itu langsung nama constnya apa, baru diisi oleh nilainya. Perbedaan di situ ya, perbedaannya. Aturan penamaan konstanta sama seperti variabel, yakni untuk karakter pertama hanya boleh menggunakan huruf dan underscores ya. Dan untuk huruf kedua dan seterusnya boleh menggunakan huruf, angka, dan underscore. Sehingga sebuah konstanta juga tidak boleh diawali angka atau mengandung karakter khusus seperti tanda pagar, kali, atau dan. Nah, catatan untuk perbedaan definisi konstanta menggunakan kunci const dan fungsi define. Nah, sini pembuatan konstanta dengan keyword const hanya dapat digunakan pada top level scope, ya, yakni harus dalam lingkungan global PHP. Sehingga kita bisa atau tidak bisa menggunakan const di dalam function loop atau kondisi if. Nah, apabila membutuhkan konstanta dalam fungsi, maka harus menggunakan keyword define ya, untuk dari fungsi atau kondisi. Yang kedua, konstanta PHP bersifat case sensitif. Jadi sama seperti variabel, konstanta dalam PHP bersifat case sensitif. Sehingga perbedaan huruf besar atau kecil dianggap berbeda. Misalkan gaji ini atau gaji kecil semua dan merupakan tiga konstanta yang berbeda, gitu ya. Itu berbeda harus sesuai dengan penulisan di awal untuk nama konstantanya. Nah, di sini walaupun kita boleh menggunakan huruf kecil dalam penulisan konstanta, nah ini kesepakatan programmer PHP mengajukan menggunakan huruf besar untuk penulisan konstantanya. Tujuannya agar lebih mudah untuk membedakan dengan variabel, ya, di mana variabel itu dianjurkan menggunakan huruf kecil. Tuh. Yang ketiga adalah nilai konstanta
PHP tidak dapat diubah. Jadi jika sebuah konstanta telah didefinisikan, kita tidak boleh merubah nilai tersebut, gitu ya. Jadi contoh error konstanta di sini misalkan gaji 1.000 terus define-nya diganti jadi 50.000, tadi awalnya 5 juta jadi 50.000, itu pasti akan error. Jika program ini juga untuk dijalankan nanti akan munculkan error di line keempat karena nilainya tidak sama, gitu ya. Dari 5 juta jadi 50.000. Tuh. Yang keempat, konstanta hanya dapat berisi tipe data tertentu, di mana konstanta dalam PHP hanya dapat berisi tipe data sederhana, disebut juga jenis tipe scalar, ya, yakni boolean, integer, float, dan string. Hal ini berbeda dengan variabel yang dapat berisi tipe data turunan seperti array, objek, dan resource. Ya, di sini. Jadi misalkan mau array atau mau string itu harus disamakan. Itu gaji. Nih untuk define gaji, di sini ada gaji pegawai pasti jadi error. Terus untuk di array juga sama, ya. Dan keempat salahnya di sini. Oke. Jadi di dalam contoh di atas mencoba memberikan nilai array sebagai nilai dari konstanta gaji pegawai. Namun PHP itu mengeluarkan error yang menjelaskan bahwa konstanta hanya dapat berisi nilai dengan tipe skalar saja. Tapi skalar ini tipe skalar ini adalah boolean, integer, float, dan string. Itu ya untuk tipe data. Ya. Nah ini. Yang kelima adalah konstanta pada sistem PHP atau predefined constant. Sama seperti variabel, PHP juga telah membuat beberapa konstanta yang telah didefinisikan dan tidak bisa diubah nilainya. Namun karena banyak modul yang dapat ditambahkan dalam PHP, di sini predefined constant dalam PHP akan bertambah tergantung modul yang ada. Nah, ini ada contohnya untuk predefined constant dalam sistem inti PHP-nya. Ada PHP version, PHP major version, innovation, dan sebagainya. Ya, nanti bisa dilihat di dalam bahan materi. Nah, ini juga daftar list validation, diambil juga di manual PHP, bisa ya, di php.net, manual, research constant. Kebanyakan dari konstantan tersebut menyimpan nilai yang dapat membantu kita membuat program PHP khususnya untuk debugging sebagainya. Oke, untuk materi konstanta ada yang tanyakan? Sebelum masuk materi ke dalam kelas statik, nanti properti dan static method. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada dari kelas, objek, properti, dan metode. Nah, untuk kelas, objek, pengertian kelas dalam pemrograman berbasis objek, ya kelas berarti sama ya, cetak biru atau blueprint dari objek. Biasanya kelas digunakan untuk membuat sebuah kerangka dasar. Yang akan kita pakai nantinya adalah hasil cetakan dari kelasnya, yakni sebagai objek. Nah, sebagai analogi, kelas bisa diibaratkan dengan tadi ya, laptop atau notebook. Kita tahu bahwa laptop memiliki ciri-ciri seperti merek, memiliki keyboard, memiliki prosesor, dan beberapa ciri lainnya yang menyatakan sebuah benda tersebut adalah laptop. Selain memiliki ciri-ciri, laptop juga bisa dikenakan tindakan seperti menghidupkan laptop atau mematikan laptop. Nah, kelas dalam analogi ini gambaran umum tentang sebuah benda di dalam programan nantinya. Contoh kelas seperti koneksi database dan profil user itu sebagai kelasnya. Oke, di dalam PHP penulisan kelas biasanya diawali dengan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama dari kelasnya. Aturan penulisan dalam
penulisan nama kelas sama seperti aturan tulisan variabel dalam PHP ya. Ini diawali dengan huruf atau underscore untuk karakter pertama. Kemudian boleh diikuti oleh huruf, underscore, dan hal lainnya ya. Ini contohnya bersama. Terus berikutnya untuk pengertian properti dalam pemrograman berbasis objek. Properti sendiri atau disebut juga dengan atribut adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Di sini melanjutkan analogi tentang laptop. Maaf ya, sebentar. Oke. Nah, lanjut. Ya. Jadi properti ini sebenarnya variabel yang terletak di dalam kelas. Seluruh aturan dan tipe data yang biasa diinput dalam variabel bisa juga diinput ke dalam properti. Aturan tata penamaan properti sama dengan aturan penamaan variabel. Ini contoh kelas properti. Jadi ini variabelnya, kita boleh propertinya ya. Kelas itu laptop, variabel itu propertinya adalah di pemilik, merek, dan ukuran layar. Baru diisi untuk lanjutan dari function atau metodenya apa ya, sebagai objeknya. Oke, dari di atas pemilik dan merek dan ukuran layar adalah properti dari kelas laptop. Seperti yang dilihat, penulisan properti dalam PHP sama dengan cara penulisan variabel, yaitu menggunakan tanda $. Jadi sebuah kelas tidak harus memiliki properti. Oke, pengertian metode dalam pembangunan berbasis objek. Metode adalah tindakan yang bisa dilakukan di dalam kelas jika menggunakan analogi laptop ya sini. Nah, tindakannya adalah untuk menghidupkan laptop, mematikan laptop, mengganti cover laptop, dan sebagainya. Metode pada dasarnya adalah di dalam pemrograman adalah function yang berada di dalam kelas. Jadi sebuah fungsi dan sifat function bisa diterapkan di dalam metode seperti argumen, parameter, atau membalikan nilai dengan keyword return ya, dan lain-lainnya. Bercontoh function, hidupkan laptop, matikan laptop, dan sebagainya. Contoh di atas, untuk function hidupkan laptop dan function matikan laptop adalah metode dari kelas laptop. Seperti yang bisa dilihat bahwa penulisan metode di dalam PHP sama dengan cara penulisan function. Ya, jadi sebuah kelas juga tidak harus memiliki metode. Nah, berikutnya adalah pengertian objek dalam pemrograman basis objek. Objek adalah hasil cetaknya dari kelas atau hasil konkret dari kelas. Jadi jika menggunakan analogi kelas tadi laptop, maka objek dari kelas laptop itu bisa berupa adalah laptop Andi, laptop Anto, Ilkom, dan lain-lainnya. Objek ini dari kelas laptop akan memiliki seluruh ciri-ciri dari laptop, seperti properti dan metodenya. Untuk proses cetak objek dari kelas ini disebut sebagai dengan instansiasi atau instantiation. Ya, dalam PHP proses instansiasi biasanya dilakukan menggunakan keyword new, hasil cetakan. Kelas akan disimpan dalam variabel untuk selanjutnya digunakan dalam proses program. Ya, nah, ini untuk contoh untuk hidupkan di atas. Jadi laptop punya siapa nantinya, Andi, dan laptop Anto merupakan objek dari kelas laptop. Kedua objek ini memiliki seluruh properti dan metode yang dirancang dari kelas laptop. Oke, nah masuk di pengertian static property dan static method. Nah, untuk pengertian static
properti dan static method, nah sini seperti dijelaskan di atas, bahwa seluruh properti dan method hanya bisa diakses dari objek, maka static property dan static method adalah pengecualiannya. Ya. Jadi tadi dalam objek itu kan ada properti dan ada metodenya, tapi di dalam objek itu ada static property dan static method. Jadi static property dan static method adalah properti variabel atau method function yang melekat pada kelas, bukan kepada objek. Ya, konsep static property memang agak keluar dari konsep objek sebagai tempat melakukan proses, karena sebenarnya kelas hanya merupakan grouping saja. Nah, untuk membuat static property dan static method, kita hanya menambahkan keyword static setelah penulisan akses level property atau metodenya. Contoh di sini. Untuk static property berarti di sini hak aksesnya apa, public, static, baru nilai variabelnya apa. Juga metode juga sama, public, static, titip hak aksesnya, static, functionnya apa, nama aksinya apa, gitu ya. Lalu nama aksinya beli laptop, maka di sini ternyata bisa sana gunakan hak akses public, tetapi di sana juga bisa menggunakan hak akses lainnya seperti privat dan protect untuk static property dan static method. Nah, di sini karena static property dan static method adalah milik kelas, maka tidak perlu membuat objek untuk mengaksesnya, tapi langsung menyebutkan nama kelas dan menggunakan operator titik 2. Ini sebagai contoh untuk pengaksesan static property dan static method dalam kelas laptop. Jadi echo laptop titik 2 harga belinya berapa, laptop titik 2 beli laptop itu berapa, ya. Ini contoh untuk yang penggunaan hak operator ya untuk mengakses static property dan static method. Ini cara menggunakan static property dan method sama ya, ini bisa dilihat di sini sudah sebelumnya saya sudah buat. Tinggal open file. Static. Nah, ini ya. Jadi untuk static pemanggilannya di sini. Nah, ini tinggal echo laptop di laptop. Ini untuk get static property, ini untuk panggilan static methodnya. Nah, kalau kita jalankan untuk yang di static ini, nilainya seperti ini. Oke, harga beli. Nah, ini harga beli. Ya. Harga beli laptop itu. Kalau di webnya kita bisa dilihat hasilnya seperti ini. Oke. Static. Ini harga beli 4 juta untuk beli laptop. Gitu. Oke. Lanjut dulu ya. Jadi cara penggunaan static property dan static method dalam kode programnya di sini dalam di samping dibuat kelas laptop dengan 2 properti biasa, satu properti satu static property dan satu static method. Nah, itu ya. Jadi ada 2 properti biasa dan satu static property dan static method. Nah, cara untuk mengakses static property dan static method dari kelas itu sendiri itu sama ya. Di sini juga bisa jika di sini menggunakan variabel $dis untuk mengakses property dan method secara normal ya, untuk di bukan static ya, property dan method itu bisa menggunakan $dis. Jangan untuk di
static property dan static method itu bisa menggunakan keyword save. Juga sama ya, tadi kayak di konstanta gitu ya. Save. Nah, ini sama, save harga beli. Ini bisa dilihat, ini juga sama, sudah saya buatkan juga. Open file, static 1. Ini ya. Jadi merek untuk public staticnya, untuk static property adalah harga beli. Nah, ini adalah istilahnya public metodenya untuk property name, untuk metode. Ini di aksinya adalah di dalam si kelas itu sendiri, yaitu ya dari harga beli. Nah, dalam propertinya harga beli, di mana harga beli itu dinilai oleh kita ini. Jalankan sama hasilnya sih. Harga beli laptop seharga juta, karena di sini untuk di dalam static metodenya beli laptop seharga berapa gitu ya. Oke, nah ini juga sama, berhubungan dengan inheritance. Jadi cara mengakses static property dan static method dengan menggunakan property atau apa ya sebutnya, operator parent class ya. Sini untuk kelas dengan penurunan atau inheritance atau pewarisan, kita bisa menggunakan keyword parent pada nama propertinya dan parent pada nama metodenya untuk mengakses static property dan static method dari parent classnya. Ini contoh misalkan laptop ada turunan dari kelas komputer, kita bisa menggunakan perintah parent beli komputer untuk mengakses static method pada kelas komputer dari kelas dalam kelas laptop ya. Gambarannya seperti ini. Nah, ini juga sama, sudah saya buatkan juga di sini. Nah, tinggal dilihat saja. Open file. Mohon maaf. Ya, berapa? Nah, ditanyakan? Ini waktu Google Meet-nya 2 menit lagi, Pak. Oh, siap, siap. Oke. Saya tambahkan lagi ya berarti. New page starting. Oke, tinggal pindah aja di yang sebelumnya. Ini
ya. Untuk yang penurunan. Ini ada echo parent dari harga beli komputer ini di dalam extendnya fungsi ininya adalah beli komputer, dan untuk di dalam kelasnya sendiri laptop itu adalah sell ya, parent dan sell. Kalau dijalankan juga ini tinggal, nah ini panggilan untuk static methodnya beli semua, karena apa, di sini ada untuk yang public static functionnya beli semua ya. Jadi dari dua aksi ini akan dimunculkan di pada panggilan static methodnya. Kita jalankan running box. Ini komputer baru dan komputer beli laptop baru, karena di sini tidak ada nilai yang dimunculkan. Jadi beli komputer baru dan beli laptop baru ya. Kalau di belum semua, sorry. Ini ya, untuk yang tadi, untuk yang contoh penurunan atau inheritance pada static property dan method. Nah, sini untuk kelas parentnya ya. Di sini ada text static methodnya, yaitu untuk beli komputer yang diisi oleh beli komputer baru. Nah, diturunkan dari kelas komputer ke kelas laptop. Laptop ini memiliki static method ya, static methodnya, nah itu beli laptop. Nah sini adalah untuk isi dari beli laptop baru. Nah sini untuk proses functionnya atau metodenya static untuk menampilkan nilai dari function aksi di dalam komputer dan di dalam laptop ya. Sini ada echo parent juga beli komputer, ya ini beli komputer ini. Nah ini adalah untuk aksi menampilkan aksi di dalam si kelas itu sendiri, yaitu self beli komputer. Nah hasilnya ini adalah nanti beli komputer baru dan beli laptop baru. Nah ini untuk pemanggilan dari si static methodnya. Ini tidak perlu ada objek ya, inisiasi, dia langsung manggil laptop, diambil dari beli semua. Nah beli semua itu ada menampilkan si function dari parent dan child-nya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ya, beli komputer baru, beli laptop baru. Itu untuk yang di parent. Ini. Jadi, penjelasannya pada kode di atas, di sana dibuat kelas komputer dengan sebuah static method beli komputer. Metode ini memiliki hak akses protect, sehingga hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri atau dari dalam kelas turunannya. Kelas komputer kemudian diturunkan pada kelas laptop, di mana dalam kelas laptop itu dibuat dua buah static method. Yang pertama static method beli laptop yang diset dengan akses privat sehingga tidak bisa diakses dari luar kelas laptop. Ya. Nah, dalam metode beli semua di sana
memanggil metode beli komputer sebagai milik kelas dari komputer dengan menggunakan perintah parent beli komputer. Ini adalah cara untuk memanggil atau pemanggilan static method milik parent class. Kemudian masih di dalam metode beli semua, di sana memanggil metode beli laptop dengan perintah self beli laptop, karena metode ini berada di dalam kelas laptop itu sendiri. Untuk menguji apakah metode beli semua itu sukses dijalankan, di sana kemudian ada pemanggilan dengan perintah laptop beli semua, ya. Nah, ini sebagai tambahan, dan juga pada bagian metode di atas tadi di dalam contoh codingannya, jika kita mencoba memanggil metode laptop beli, PHP akan mengeluarkan error karena metode beli laptop ya memiliki akses privat sehingga tidak bisa diakses dari luar kelas. Nah, dalam membuat pemrograman berbasis objek, penggunaan static property dan juga static method sebaiknya dibatasi karena static method cenderung susah dideteksi jika terjadi kesalahan. Namun konsep property dan metode yang melekat pada kelas ini banyak juga digunakan untuk membuat desain parent ya. Bahkan di dalam framework PHP seperti Laravel, static method merupakan mekanisme utama untuk menjalankan sebuah atau sebagian besar kode programnya. Gitu ya. Yo. Oke. Sampai sini ditanyakan? Aduh, sih, enak gua. Ya, masih ya. Apa? Ditanyakan, Pak? Izin bertanya, Pak. Boleh. Mana, Jak? Kalau nampilin gitu, bagusan pakai concat ataukah koma ya Pak ya? Kalau di PHP. Yang mana? Misalnya kan kalau nampilin tadi ada string sama variabel pakai echo, kira-kira bagusan pakai koma atau concat ya Pak? Enakan pakai concat sih. Dibanding koma itu. Yang di ininya kan, yang di pas pemrogramannya kan? Ya Pak. Ya. Yang mana ini? Yang mana ini? Eko ini? Jak, yang mana Jak? Halo? Ya Pak. Ya Pak. Ya, mana Jak? Ya, enakan pakai concat. Ini kan lagi di kampus ini. Iya Pak. Di kampus. Ya, enakan pakai concat, tapi kalau pakai koma juga nggak jadi masalah sih. Gimana enak untuk ininya aja sih, stylenya masing-masing. Tidak. Jadi tergantung style ya Pak. Ya, tergantung stylenya. Oke Pak, makasih. Ya. Nah, Hendri, tanyakan Hendri. Ada lagi yang tanyain? Belum untuk yang nanti kan untuk ya. Nanti tanyain, Hendri, enggak? Enggak, Pak. Nah ini juga kemarin kan untuk yang itu kan sudah ini ya kita buat video, udah penuh chatnya. Ini kemarin di
Nah, untuk di Laravel sendiri, sini, ini kan untuk yang PHP-nya banyak sekali ya. Ini untuk ininya ada str, apps, terus dalam body class-nya ada ini router, ada onti, nanti ada stylenya juga sama ya. Ini kan banyaknya. Ada div class, XML-nya nanti sini untuk perubahannya di sini profil perusahaan, ya kelas tag dan sebagainya. Nah ini dalam Laravel ini untuk penambahan view itu ada di sini ya. Jadi tinggal klik kanan, new file apa akan ini. Tetap ini nantinya adalah blade.php itu ininya. Nah ini sebagai view nanti MVC-nya ya, itu untuk database-nya atau routernya ada di sini, env ya, env. Ini ada database Laravel, portnya ada 330, hostnya ada 12.0. Nah ini untuk user dan passwordnya nanti tinggal disesuaikan saja. Untuk ininya, ini juga sama nanti. Nah, ini masih form address-nya dari hello.example.com, apps. Sini untuk nah ini untuk nanti view, ini database nantinya hubungan dengan database-nya ya, untuk di config terus di apps-nya di sini konsol. Nah, ini model ya, modelnya user ini untuk ada email, password, ada router, konsol, ada publiknya apa, name-nya, vendor, ini router, router, storage, ada apps-nya, ya, ada framework-nya, view-nya, ada log-nya. Ini password nanti untuk hitung passwordnya. Nah ini controller MVC-nya, C-nya ada controller. Untuk modelnya ini adalah modelnya. Dia ada di apps ya di sini. Nah untuk yang V-nya ada di resource. Nah ini view MVC-nya. Tuh. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, cuman kali ini mungkin cukup sekian. Nanti kita setelah UTS baru masuk ke dalam pemrograman file-nya. Udah install semua? Kemarin? Tidak ada, nggak ada pertanyaan. Ya untuk saya izin bertanya Pak. Ya boleh. Dan mana? Ini kan tadi ada static kelas ya Pak, dan juga ada abstrak kelas gitu ya Pak. Di
bukan static property dan static method. Oh iya, itu. Nah. Nah, dan juga kan ada yang namanya abstrak kelas ya, Pak. Ya. Nah, itu perbedaannya apa ya, Pak? Nah, untuk abstrak kelas nih bedanya sebenarnya hanya di penulisan sintaknya aja sih sebenarnya. Antara statik dan abstrak gitu. Hanya ada penulisan statiknya untuk di property dan statik di dalam metode di function di awal tadi. Tadi kan hak aksesnya apa? Static function. Untuk yang di privat, untuk yang di property itu langsung hak akses, statik, propertinya apa? Gitu. Itu aja sih. Nanti abstrak juga ada dijelasin di pertemuan hari Kamis minggu depan. Karena di RPS di sini, nih, munculin RPS ya. Ya ada perbedaannya. Nah, abstrak dan ada interface. Kalau gitu. Oke, lebih ini sih. Ntar saya coba liatin materi untuk yang minggu depan ya. Modul. Nah, ini. Jadi kalau tadi statik itu setelah hak akses, kalau abstrak itu sebelum hak aksesnya. Bedanya di sini. Dan. Oh iya, baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Beda. Ya. Ya. Ada lagi tanyakan? Ada. Jadi untuk sampai UTS ya, untuk materi yang akan muncul adalah dari inheritance. Nah, ini. Ya, inheritance, override, encapsulation, konstruktor, destruktor, kemarin nggak ada overheading atau overridden, static, konstanta, kelas, abstrak, object interface, dan polymorphism nanti. Oh, tidak ada. Mungkin cukup sekian teman kali ini. Tak absen. Aditya nggak ada. Nata Praja Hidayat. Galih nggak ada juga. Shopee nggak ada. Shopee Ada, Pak. oh, ada ya. Oke, itu kita ketemu hari Kamis minggu depan ya, satu kali pertemuan lagi ya.
Betul? Dan Iya Pak, betul. ya, Minggu saya udah depan nggak. pertemuan kita. Satu kali lagi ya. Untuk tugas sudah semua ya, sudah masuk semua. Sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Oke, dicobain ya untuk codingannya. Baik Pak.